Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran fikih. Bab kita pada kali ini adalah tentang bejana. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa materi kita kali ini tentang bejana. Ya, sebelumnya kita telah membahas di bab sebelumnya tentang hadas dan najis. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bejana. Bejana itu apa? Bejana itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ina. Berarti tempat atau wadah untuk makanan dan minuman. Kalau di kita biasanya al-ina ini biasa disebut dengan baskom, ya. Wadah tempat makanan atau minuman. Yang besar bisa jadi baskom, yang kecil atau mangkuk, ya. Bentuk jamak dari al-ina ini adalah al-aniyah, yang kemudian dijamakkan lagi dalam bahasa Arab menjadi al-awani. Nah, ini nanti dalam istilah-istilah fikih kita akan menemukan istilah-istilah al-ina, al-aniyah, dan al-awani ini. Taib, adik-adik semuanya, ada berbagai macam-macam bejana. Pembagian ini tergantung dari zat terbuatnya bejana tersebut atau cara pembuatannya. Yang pertama adalah bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Yang kedua, bejana yang disepuh dengan emas dan perak, ya. Bejana yang ada campuran emasnya kemudian disepuh, ya, dicampur dengan bahan-bahan lain supaya warna emas dan peraknya kuat. Biasanya yang digunakan adalah bahan-bahan seperti tawas ataupun sendawa ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah bejana dari bahan-bahan tembaga atau bahan yang lain yang dilapisi atau dipoles dengan emas atau perak di bagian luarnya. Yang keempat ada bejana yang mahal pembuatannya atau bahannya. Nah, ini bisa jadi berbagai macam campuran yang membuat bejana itu indah. Yang berikutnya adalah bejana yang terbuat dari kulit binatang, ya. Bisa dari kulit lembu atau sapi atau kulit unta atau yang lainnya. Selanjutnya ada bejana yang terbuat dari tulang binatang yang besar, ya. Tulang kaki, ya, dari sapi, dari unta atau yang lainnya. Kemudian juga ada bejana yang terbuat dari perhiasan-perhiasan seperti bejana yang terbuat dari mutiara. Kemudian juga ada yang terbuat dari batu akik atau barang-barang tembikar, ya, yang terbuat dari tanah ataupun bejana yang terbuat dari kayu, ya. Dan ini hal bejana ini yang sering ada di sekitaran kita. Dan sekarang juga ada bejana yang terbuat dari plastik, ya. Nah, tadi kita sudah melihat macam-macam bejana sesuai dengan zat atau bahan pembuatannya atau cara pembuatannya. Dan berikutnya bagaimana hukum menggunakan bejana tersebut, ya. Semua bejana hukum asalnya adalah suci ataupun bisa digunakan untuk menyimpan makanan, minuman ataupun tempat wadah air untuk bersuci. Namun ada beberapa bejana yang tidak bisa digunakan, minimal hukumnya makruh untuk digunakan, ya. Bahkan ada yang sampai tingkatannya haram, ya. Bejana-bejana itu adalah bejana-bejana yang terbuat dari emas, perak atau yang disepuh dengan emas atau perak, ya, ataupun berbahan atau dilapisi oleh emas dan perak tersebut. Nah, ini tidak bisa kita gunakan untuk makan sebagai wadah makan ataupun minum ataupun untuk bersuci, ya.
dan berbagai keperluan lainnya. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah nanti yang akan kita lihat setelah ini. Ya, pengharaman penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la talbasul harira wala dibaja wala tashrubu fi aniyati ad-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirati. Muttafaqun alaihi, yang artinya janganlah kamu memakai sutra dan janganlah kamu makan dan minum dengan menggunakan bejana atau tempat terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak itu untuk mereka non muslim di dunia dan untuk kita kaum muslimin kelak di akhirat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini telah jelas menyatakan kepada kita semuanya bahwa bagi kaum muslimin haram menggunakan, kalau di sini ada bahan kain yang terbuat dari sutra, dan juga tidak boleh menggunakan tempat makan atau minum yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini juga pengharaman bagi kita yang menggunakan tempat-tempat atau wadah air untuk bersuci, tidak boleh yang terbuat dari emas dan perak. Ada lagi bejana yang dihukumi dengan makruh. Bejana apa saja yang dihukumi dengan makruh? Ya, makruh itu adalah sesuatu yang kalau kita tinggalkan itu akan berpahala, kalaupun kita gunakan tidak mengapa. Nah, tetapi harapannya kita tinggalkan agar kita mendapatkan pahala. Apa saja bejana yang digunakan dan hukumnya makruh? Yang pertama adalah bejana non muslim. Ya, ini bejana yang dimiliki oleh ahli kitab dan orang-orang musyrik. Makruh digunakan karena kita tidak tahu bahan bejana ini terbuat dari apa dan bekas digunakan untuk apa. Khawatirnya pernah digunakan untuk menampung tempat-tempat atau bahan-bahan yang najis. Nah, ini hukumnya makruh. Karena mereka tidak biasa menjaga diri dari najis. Selain itu juga ada bejana orang Islam yang tidak memperhatikan kesucian. Kalaupun kita tahu ada orang Islam yang menggunakan bejana tersebut, tetapi kita tahu bahwa orang tersebut tidak menjaga diri dari najis, ya, dari benda-benda najis, maka kemudian kalau kita menggunakan bejana miliknya, maka ini adalah dikhawatirkan bejana ini ada najisnya, maka hukumnya makruh bagi kita menggunakannya. Demikian materi kita tentang bejana, karena materi ini berkaitan dengan tempat makan dan minum yang biasa kita gunakan, yang kebanyakan kita sudah menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari plastik, bahkan kemudian ada yang terbuat dari gelas, ya, bahan-bahan gelas atau bahan-bahan yang terbuat dari besi, ya, atau seng, ya. Nah, hal ini yang kita gunakan untuk makan, minum, juga kemudian wadah air untuk bersuci. Kita bisa memilih benda-benda atau bejana-bejana yang suci untuk kita gunakan untuk makan, minum, dan juga untuk wadah air untuk bersuci. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.